Masih dari Sumatera Barat, pemirsa, di mana jembatan penghubung 6 kampung di Kecamatan 2x11 Kayu Tandam, Padang Pariaman terputus. Untuk akses menuju jalan utama dan pasar terdekat, warga harus memutar sejauh 9 km. Akibat banjir yang menerjang Padang Pariaman, akses jalan utama di 6 kampung terputus. Aliran sungai yang sebelumnya tidak terlalu besar, kini melebar, membawa bantuan hingga lumpuran tanah. Jembatan yang menjadi akses utama warga kini terputus akibat derasnya air banjir. Bagaimana kemudian kondisi terkini dari Padang Pariaman, Sumatera Barat? Kami akan tanyakan kepada rekan kami di sana, Rizka Salsabila, yang akan mengabarkan untuk Anda. Rizka, kabar terkini dari Padang Pariaman, Sumatera Barat seperti apa? Apakah akses jalan yang sebelumnya terputus ini sudah bisa dilalui? Dan bagaimana juga kemarin Anda sampaikan soal sekolah yang terdampak begitu? Bagaimana kondisi terbarunya? Ya, selamat siang Celia, Jasmine, dan juga pemirsa. Kalau Anda bisa lihat, saat ini saya berada di salah satu desa Tanjung Besuang 1, Nagari, Kecamatan Batang Anai, yang juga tidak jauh dari area SD yang terdampak ataupun hancur dikarenakan banjir bandang yang terjadi. Adapun kalau Anda bisa melihat di sekeliling saya ini masih banyak lumpur yang menumpuk akibat ataupun bawaan dari air banjir bandang yang terjadi pada akhir November lalu. Dan kalau misalkan Anda melihat ke arah sana atau di setelah jembatan ini masih ada kampung-kampung ataupun perumahan para warga yang kira-kira ada 18 rumah yang ini waktu air menerjang itu tingginya sampai ke atap rumah mereka. Adapun lumpur-lumpur ini memang masih susah untuk diakses karena memang belum ada normalisasi ataupun juga proses pembersihan di kampung ini. Adapun kami juga tadi sempat melihat salah satu SD yang ada di Batang Anai yang juga hancur. Itu memang karena pada pekan ini anak sekolah ini masih melakukan ujian semester, ini harus mendirikan tenda darurat. Namun bagaimana dari pemerintah, apakah sudah ada bantuan lebih lanjut untuk para masyarakat ataupun normalisasi di kampung ini? Kita sudah bersama dengan Ketua DPRD Batang Anai, Pak Padang Pariaman. Pak, mungkin boleh disampaikan sejauh ini bantuan seperti apa sih yang sudah diberikan, dan ini kan juga masih pekan untuk ujian semester gitu Pak, untuk di SD ataupun sekolah yang terdampak banjir ini seperti apa Pak? Kita dari pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman, dari seluruh Forkompimda, baik Bupati, Polres, dan Dandim, dan seluruhnya jajaran Forkompimda Padang Pariaman telah melakukan turun ke lapang, baik membagikan sembako dan juga membagikan bantuan-bantuan seperti tikar, bantal yang terendam dengan air. Dan apalagi pada hari ini kita dalam menghadapi anak-anak kita ujian semester. Dan itu ada beberapa sekolah yang hanyut bencana banjir, dan kita sudah siapkan tenda, dan insya Allah dalam waktu dekat ini dalam proses pembelajaran kita akan bangun lokal darurat yang bisa bagi anak-anak kita melanjutkan proses belajar mengajar di sekolah 05 Batang Anai. Mungkin khususnya untuk di area ini ataupun di Nagari Sungai Buluah Barat, Kecamatan Batang Anai ini kan memang dari kejadian ini belum ada pembersihan lumpur ini Pak. Mungkin untuk para warga itu kira-kira ditargetkan akan selesai seperti apa, dan bantuannya dari mana saja gitu Pak? Mungkin dari kepolisian kah atau dari Pemda saja? Baik, di Kecamatan Batang Anai ini, terkhususnya di Sungai Buluah, Nagari Sungai Buluah, kita telah turunkan dari beberapa sembako, dan juga pasca bencana dan sampai sekarang pemulihan kita turunkan beberapa dinas dan beberapa OPD untuk bisa untuk mengevakuasi, dan juga alat-alat elektroniknya, alat rumah tangganya, mudah-mudahan bisa dibersihkan kembali, dan rumah-rumah yang kena lumpur pun bisa kita bersihkan bersama-sama dengan pemerintah daerah, polisian, TNI yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
Terima kasih Bapak, selamat melanjutkan bertugas. Ya pemirsa, Celia, Jasmine dan juga pemirsa, selain rumah warga yang terendam juga ada di depan saya ini ataupun di sebelah kanan saya salah satu perkebunan milik warga yang kalau saya berdasarkan pantauan saya ini merupakan ladang jagung, ini sudah habis ataupun dikarenakan banjir itu tinggi sehingga ini gagal panen. Adapun hingga saat ini update dari DVI Polda Sumbar, korban meninggal dunia atau akibat dari bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat ini meninggal dunia sebanyak 235 orang, yang mana sudah ada 205 orang teridentifikasi dan belum teridentifikasi itu 30 orang, dan yang masih hilang ada sekitar 93 orang lainnya. Sementara itu demikian Celia dan juga Jasmine, saya kembalikan dengan Anda di studio. Baik, terima kasih informasi selengkapnya. Rizka Salsabila mengabarkan langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat.